Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ma ba'du. Tayyib ikhwatal Islam, azani Allah iyakum. Kita lanjutkan lagi ya, belajar membaca kitab Arab Gundul. Kita masih di bagian muqaddimah, belum beranjak dari paragraf pertama. Ini seri 3 dari, tidak tahu nanti berapa banyak seri yang akan kita buat di sini. Masih di kitab yang sama, kitab At-Tanbihat Al-Mukhtasarah Syarah Al-Wajibat Al-Mutahatimat. Ini kutipan paragraf pertama ya. Jadi kemarin kita sudah menyelesaikan ini sebelumnya kita sudah menyelesaikan yang di sini frasa pertama. Sekarang kita akan lanjutkan frasa yang kedua ya. Tahapnya sama, kita akan memecah kata per kata, mencari maknanya dan melakukan analisis sorof. Yang sudah dibahas, sekarang kita akan membahas di sini, batasnya sampai koma nih ya. Ini sebetulnya masih bagian dari jumlah yang sama ya, dengan yang di sini belum selesai. Nanti jumlah ini tuh selesainya ada di sini ya, ada di koma yang kedua. Dan sebetulnya kita sudah lumayan terbantu ya dengan ada titik koma dan koma di sini. Kalau kita lihat kitab-kitab klasik itu kadang dicetaknya antara satu jumlah dengan jumlah yang lain atau satu kalimat dengan kalimat yang lain itu tidak terselang oleh titik ya. Tidak seperti ejaan yang distandarkan dalam bahasa kita. Dicetakan zaman dulu seringkali nggak punya titik, sehingga kita harus bisa membedakan mana awal jumlah dan mana akhir jumlah. Jadi kalau kita melakukan pemecahan ada di sini ya. Jadi kebetulan oleh yang mencetak buku sudah dibantu di sini. Kata pertama ada an di sini akhirannya, jadi nggak perlu mikir lagi. Tinggal kita mikir secara sorof ini bentuk bangunannya seperti apa. Kemudian ada huruf ba, ada ini. Kalau ini jelas ya bacanya kitab ya, dan ini juga insya Allah juga jelas aziz bacanya. Sekarang akan kita analisis satu persatu. Yang pertama adalah ini, yang mungkin yang lebih sulit ya, karena kalau tiga sisanya ini insya Allah mudah. Nah, ini isim, fi'il atau huruf. Kalau kita lihat dari cirinya udah jelas ya, ada tanwin, ini ada alat bantu ini. Ini pasti isim, tidak mungkin fi'il, nggak mungkin huruf, karena tanwin adalah ciri isim. Tapi pertanyaan berikutnya adalah kalau kita mau mencari ini di kamus, kita harus tahu dulu nih ini wazannya apa ya. Atau kalau antum sudah tahu kira-kira huruf aslinya apa ya silakan, tapi untuk membantu menemukan huruf asli nggak salah kalau kita sebutin dulu wazannya. Tapi ya, kita lihat di sini hamzah itu biasanya tambahan ya, biasanya hamzah. Kalau qaf bukan tambahan ya, dal juga bukan tambahan. Jadi secara meyakinkan qaf dan dal itu adalah huruf asli dari kata ini. Sedangkan alif ini biasanya tambahan, dan hamzah ini misterius. Hamzah itu misterius, makanya di sini saya kasih merah ya. Kadang hamzah itu bisa gubahan dari waw atau gubahan dari ya. Yang jelas qaf dan dal itu adalah huruf asli. Ketika qaf dan dal huruf asli, kemudian ada hamzah di depan, ada tak, ini cuma ada satu kemungkinan, ini adalah wazannya ifti'alan ya, ifti'alan, tidak ada yang lain. Jadi bacanya adalah apa? Iqtidaan ya, ini adalah masdar dari fi'il apa? Tinggal pilih ya, pilih fi'il apa nih kira-kira yang masdarnya iqtidaan ya, yang ini ya, ifti'alan, ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alan ya. Baik, sekarang sudah ketemu wazannya ini, fi'ilnya juga sudah ketemu ya, berarti sebentar, karena ini hamzahnya, ini hamzah misterius, kita masih bingung. Kadang-kadang untuk pemula sulit ini menentukan hamzahnya itu hamzah asli ataukah hamzah gubahan dari waw atau ya. Baik, kita lihat ya. Ada fi'il iqtada, ini asli sudah ana sebutkan, tapi kalau misalkan antum masih misterius ya antum cari aja
qaf, dal, dan terakhirnya tuh biasanya kalau nggak huruf waw dan huruf ya. Ya, Anda tuliskan dulu di sini. Tapi kalau antum mencari sendiri pasti akan merasakan kesulitannya, dan justru di situ nanti bakal membekas ya, lebih kuat gitu ingatannya. Jadi antum cari di qaf dal, dan ini nanti hurufnya aslinya apa ya. Ingat, ini adalah huruf illah ya, huruf illah. Ini fiilnya mengandung huruf illat yang berada di akhir. Namanya fiil apa kemarin? Fiil naqis ya, naqis. Kalau yang di depan tuh namanya misal, di fa fiil yang huruf cacatnya, kalau di tengah ajwaf yang terakhir naqis. Taib, antum cari di koda ya. Nah ternyata alifnya seperti ini, alif lurus bukan alif bengkong. Ini pura-pura aja tadi ya, kita tulis pokoknya seperti ini. Nah ini kalau kita lihat di bintang koda, kemudian ada strip waw, ini aslinya ini adalah waw sebetulnya, kodawa, kodawa. Kemudian ada kaidah iklal, akhirnya fi'il ini dibacanya koda. Ini terlihat dari di sini, ini adalah koda yaqdu, dia dari bab fa'ala yaf'ulu. Kalau ininya sendiri fi'il ininya fa'ala yaf'ulu, tapi kalau iktadanya adalah ifta'ala yafta'ilu. Nah sekarang bukan fi'il ini yang kita cari ya, yang kita cari adalah mana? Yang antum lihat di bawahnya terus ya, nanti antum akan menjumpai beberapa fi'il mazid dari koda. Salah satunya kita cari adalah iqtada ya. Ini apa artinya? Mengikuti jejak, mencontoh boleh, meneladani, yaitu sinonimnya seperti itu. Jadi iqtada itu artinya mengikuti, mencontoh, meneladani. Kita mencarinya di mana? Di koda. Koda ini babnya apa? Bab fa'ala yaf'ulu. Kalau kita mau mentasrif ya sebetulnya bisa di dua yang ditasrif ini. Kalau kita mau latihan ini atau latihan yang ini ya. Koda. Taib. Kalau kita pernah dengar kata di sini yang terkenal itu qudwah ya, qudwah itu contoh. Nah dari qudwah itu nanti kelihatan kalau qudwah ada wawunya ya. Ini makanya guban alif ini guban waw, dan begitu dibentuk menjadi masdar iktada, yaktadi, iktidaan, itu hamzahnya di sini adalah gubahan dari waw. Ada satu kaidah khusus yang dibahas di dalam qaidul iqlal, tapi kita sampai saat ini belum membahas hal yang seperti itu. Kita cuman yang sohi-sohi dulu aja, yang gampang-gampang. Nanti yang iqlal sambil berjalan kita belajarnya. Ini asli gubahan dari waw ya. Tapi kalau ini silakan bisa di ini sendiri, di tasrif sendiri. Taib iktidaan berarti artinya apa? Mengikuti ya. Sedangkan huruf ba ini insya Allah juga sudah ma'ruf, ini huruf jar, tidak perlu saya terangkan ulang. Kitab juga sama ya, ini juga sudah pernah dibahas di frase yang di sini, ada kitab juga. Kemudian yang berikutnya adalah aziz ya, bocorannya ya nggak perlu dibocorin karena sudah tahu itu aziz. Fi'il isim huruf ya, isim karena ada al. Kemudian wazannya apa? Nah ini memang kemarin belum pernah kita singgung ketika kita membahas secara tatap muka maupun di pelajaran video. Jadi ada di sana namanya sifat musyabahah ya. Sifat musyabah atau sifat mubalaghah, ini bisa jadi dua-duanya. Musyabah bi ismi al-fa'il. Jadi sifat yang mirip dengan isim fa'il, punya arti mirip dengan isim fa'il. Dan salah satu wazannya itu adalah fa'ilun ya, fa'ilun, dan aziz itu wazannya fa'ilun. Jadi fa fi'ilnya itu ain fi'ilnya adalah za, dan lam fi'ilnya adalah za ya. Jadi kalau kita lihat ain dan lam fi'ilnya sama-sama za, maka fi'ilnya disebut sebagai apa? Yang ain dan lam fi'ilnya sama, fi'il mudha'af ya, fi'il mudha'af. Jadi dari aziz itu kalau antum mau mencari di kamus itu cari aja di urutan ain zal.
ain zalzal. Nanti antum dapatinya bagaimana? Antum dapatnya itu kayak gini nanti ya. Jadi dapatinya adalah azza strip kasrah, azza ya'izu, azza ya'izu. Aslinya itu azaza, azaza. Kemudian ada kaidah digabungkan antara za kedua ke za pertama, jadilah azza. Kemudian masalahnya aizatan wa aizan wa izazatan, ya boleh tiga-tiganya. Ini artinya apa? Artinya adalah kuat, atau bisa jadi juga bermakna lemah. Ini dalam bahasa Arab seringnya beberapa kata dijumpai maknanya berkebalikan padahal katanya sama gitu. Nah, kemudian antum cari di bawahnya ada kata-kata al-aziz, itu yang kuat, yang perkasa, yang mulia, yang terhormat, yang jarang ada, yang tercinta, atau min asma'illahi ta'ala, ya termasuk dari asma Allah SWT. Taib ya, jadi di sini sudah jelas ya cara untuk mendapatkannya ya. Huruf aslinya ain za antum kok za ya, jadi ya za dan za ya, betul. Taib jelas di sini ya, moga-moga bisa difahami. Sudah habis, sekarang kita akan lanjutkan merangkai ya. Ini sebentar, ini ada tasrif istilahi yang mungkin antum bisa latihan. Azza di sini, azza ya'izu, masukkan di sini izzatan, azun ma'zuzun, aizalata izza, ma'izun ma'izun, mi'azun, uzza yu'azu ya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke tahap kedua, yaitu mencari jabatan kata dan mengi'rab. Nah, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan bahwa frase ini itu masih merupakan lanjutan dari frase yang sebelumnya, masih di jumlah yang sama, masih di kalimat yang sama. Kalimat yang sebelumnya apa? Ibtada'a al-mu'alifu kitabahu bil basmalati. Ibtada'a telah memulai al-mu'alifu penulis kitabahu kitabnya dengan basmalah. Penulis memulai kitabnya dengan basmalah. Belum selesai. Ini masih koma. Nah, karena berikutnya adalah ada mengikuti kitab yang mulia. Tapi dari sini antum bisa merangkai makna ya, kira-kiranya apa? Penulis itu memulai kitabnya dengan basmalah. Nah, mengikuti kitab yang mulia. Jadi kalau antum terjemahkan yang enak, jadinya ini penulis memulai kitabnya dengan basmalah karena mengikuti atau dalam rangka mengikuti Alkitab yang mulia, yaitu Al-Quran. Nah, kalau sudah seperti ini enak jadinya. Mengikutinya itu akan jelas nanti kira-kira sebagai apa. Ya, karena kalau yang di sini enak, ini kitab itu gampang karena ada huruf jar ya. Dan aziz juga insya Allah nanti gampang. Yang agak susah di sini. Kenapa susah? Karena adalah jabatan untuk i'rab nasab itu banyak, ada 12 ya. Ada 12 macam. Tinggal pilih salah satu. Iktidaan sebagai apa? Tapi karena di sini kita sudah dikasih bocoran bahwa harokat hamzahnya itu fathah tanwin ya, atau nasab dalam hal ini, ya sudah selesai sampai situ. Tapi kita perlu mendalami, perlu menemukan sebetulnya jabatannya apa sih. Kalau antum bingung, antum tinggal cek satu-satu ya. Misalkan penulis ini menulis kitabnya dengan basmalah, mengikuti kitab Al-Aziz. Apakah dia sebagai objek? Bukan. Objeknya udah ada di sini. Objeknya adalah kitab. Maf'ul fi keterangan waktu? Bukan. Maf'ul li ajli keterangan tujuan atau maksud? Nah, ini ya. Ini dia. Yang keterangan yang menunjukkan mengapa suatu fi'il itu dikerjakan. Mengapa sih penulis itu memulai kitabnya dengan basmalah? Ya karena dalam rangka mengikuti kitab yang mulia. Kalau mutlak bukan, maaf bukan, hal juga bukan. Tamyiz bukan, mustasa, khobar kana nggak ada kana, isim inna juga nggak ada inna, munada nggak ada panggilan, pengikut juga nggak ada. Jadi ini insya Allah jelas ya, mengikuti adalah maf'ul li ajli ya, jadi dia maf'ul li ajli mansub dan tanda nasabnya dengan fathah karena ini adalah isim mufrad. Dan sebagai catatan di sini hamzah fathah tanwinnya tidak dikasih alif ya, karena aturan umumnya fathah tanwin itu dikasih alif ya, kecuali kalau dia tak marbutah atau hamzah yang didahului alif
atau sebelumnya sukun ya. Tapi berikutnya adalah bi alkitabi. Ini sama juga jelas ya, ada bi huruf jar, alkitab karena dia isim kemasukan huruf jar menjadi majrur, tanda jarnya dengan kasroh karena itu isim mufrad. Ini juga tidak ditanwin ya, jangan bil kitabin karena sudah ada al, nggak perlu dikasih tanwin. Berikutnya al aziz, apa? Al azizi ya, kenapa? Karena dia sebagai sifat kitab yang mulia ya, ini adalah sifat dari alkitab. Karena dia berupa sifat maka i'rabnya harus mengikut yang disifati. Yang disifati ini majrur, maka aziznya juga ikut majrur. Sama-sama majrur tetapi sebabnya lain. Yang satu ini majrur karena huruf jar, yang ini majrur karena sifat. Tapi demikian yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.